Ya, shalom semuanya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Memberi kekuatan kepada setiap kami, memberikan hikmat kepada setiap kami, memberikan Tuhan ketenangan, kesabaran, dan kesembuhan dan kesegaran. Tambahi setiap kami Tuhan iman kami supaya lebih teguh kembali menjelang akhir zaman kedatangan Tuhan. Kesulitan semakin banyak, Tuhan, iblis bekerja semakin keras, dan gereja semakin lemah, lengah, dan kami saling selalu berkelahi satu dengan yang lainnya. Sehingga damai itu sudah hampir tidak ada. Biarlah gerejamu menjadi sumber dari damai dari Engkau sendiri. Kau memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk mereka yang berharap, mereka yang berdoa, mereka yang memohon pertolongan, mereka yang sakit dalam kesulitan, tantangan. Biar hari ini Tuhan Engkau jawab mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya ambil di dalam kitab Mazmur 41 ayat 1 sampai dengan 4. Berbicara tentang doa minta penyembuhan. Saudara, kalau kita bicara tema ataupun dari konteksnya, dari Mazmur 41 ini dikatakan doa minta penyembuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, berbagilah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau, Tuhan tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau aku, kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Saudara, dari sini kita melihat ada 2-3 hal yang harus diperhatikan. Bahwa kita ini belajar untuk, yaitu dikatakan memperhatikan orang lemah. Jadi orang lemah itu diperhatikan, bukan ditindas. Tapi kebanyakan saudara, kalau kita melihat orang yang lemah itu, walaupun sebenarnya dia lemah, tetapi saudara, imannya mungkin kuat, itu bagus. Tetapi ada orang yang lemah, imannya lemah, itu kita perlu juga perhatikan. Tapi ada orang yang lemah, saudara, tapi orangnya tegar tengkuk atau sombong atau saudara tinggi hati, ya suka menyerang orang, ya merasa dirinya itu saudara, ya suka menghakimi orang, merasa dirinya suka memutuskan sesuatu yang menurut dia itu benar. Kita perhatikan dulu. Kita bicara tentang orang yang lemah. Saudara, kalau orang yang lemah, itu pasti saudara, kalau dia lemah, jalannya pun tidak kuat. Kalau orang yang lemah benar-benar saudara, pasti saudara kita lihat, ngangkat barang pun tidak kuat. Orang yang lemah, mungkin ini kita bicara masalah ekonomi atau situasi, kondisi kesehatan atau yang lainnya, lemah. Tentunya saudara kalau kita melihat, pasti dia orangnya lebih humble. Ya, tidak marah, tidak gampang tersinggung. Gitu. Karena memang dia tahu dia lemah, dia butuh pertolongan. Tetapi lain dengan ada orang yang lemah, saudara. Tetapi dia selalu marah kepada orang lain, menuntut kepada orang lain. Dia tidak menyadari bahwa dia itu lemah. Padahal dia tahu kalau dia lemah, tapi dia tidak menyadarinya. Artinya saudara, dia tahu, tapi tidak sadar. Ya, itu banyak yang terjadi lah, saudara. Nah, contoh-contoh kalau orang mabuk, dia tahu dia bisa pulang sampai ke rumah, tapi sebenarnya dia sudah tidak sadar. Itu kalau kita ngomong orang mabuk, tahu-tahu bangun pagi, dia bingung, loh kok bisa sampai ke rumah. Dia nggak sadar, tapi dia tahu. Itulah. Nah, ini dari sinilah, saudara, kita sebagai orang percaya, kita memperhatikan orang lemah, bukan mengambil bagian
menanggung bebannya, tapi memperhatikan orang yang lemah. Memperhatikan lemah, mendoakan, saudara menolong, gitu. Tetapi tidak berarti mengambil bebannya, tapi meringankan bebannya. Tapi kebanyakan orang yang lemah itu, ketika diperhatikan, didoakan, ada yang tidak mau, saudara. Dia merasa kurang. Ada sebagian yang meringankan bebannya, dia merasa menuntut, minta lebih banyak. Nah, ini orang yang, saudara, sebenarnya akunya lebih besar, padahal dia lemah. Dia tahu lemah, tapi dia nggak sadar. Nah, kita bicara tentang bagaimana kita ini sebagai orang, nggak bicara orang lemah, tapi kita bicara sebagai orang yang memperhatikan orang yang lemah. Di akhir-akhir waktu seperti ini, banyak orang yang lemah, saudara, yang membutuhkan perhatian dari kita. Kalau kita belajar sebagai orang percaya, memperhatikan orang lemah, jangan memperhatikan kepada orang yang sukses saja. Jangan memperhatikan orang yang lagi diberkati besar, terus kita perhatikan supaya kita dapat uangnya, supaya dapat ini, dapat itu. Itu menurut saya, saudara, itu bukan tipe hamba Tuhan yang baik. Walaupun tetap kita harus memperhatikan mereka, tetapi yang lebih, saudara, adalah bagaimana kita juga memperhatikan mereka yang membutuhkan pelayanan, yang membutuhkan doa, yang membutuhkan bimbingan. Nah, kalau kita lakukan itu, maka Tuhan katakan, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Siapakah di dunia ini orang yang tidak mengalami celaka? Dari presiden sampai ke bawah, dari pejabat, dari jenderal sampai bawah, dari gubernur, orang kaya, semua di posisi yang tertinggi pun pasti juga mengalami yang namanya masalah. Bisa mengalami juga celaka. Siapa yang bisa menolong kita, saudara? Hanya Tuhan. Di posisi kita tinggi pun, saudara, kita sering melihat bagaimana tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh pemerintahan, kepala negara bisa dikudeta. Bagaimana seorang pemimpin bisa macam-macam lah ini yang terjadi. Seorang yang jago juara, saudara, yaitu pertarungan bebas, kalau nggak salah UFC, jago dia, berapa kali jago. Ketika suatu hari dia berjumpa dengan orang di bar, dia marah, dia merasa kuat. Tapi ternyata orang itu orang biasa tapi bawa pistol. Hanya ditembak langsung mati. Nah, dari sinilah berarti bahwa celaka itu selalu ada di mana-mana. Tetapi kalau kita memperhatikan orang lemah dalam pelayanan kita, dalam hidup kita, saudara, kita bukan hanya memperhatikan orang-orang yang sukses supaya kita dapat upahnya, tapi kita harus memperhatikan juga orang lemah yang membutuhkan pelayanan kita. Pasti Tuhan akan luputkan dari kita dari celaka. Hal yang kedua, orang dimanapun juga tidak luput dari sakit. Orang benar pun sakit, nabi pun bisa sakit, semua orang bisa sakit. Tetapi yang pasti Tuhan akan tolong dan sembuhkan dia. Tuhan akan tolong dan sembuhkan dia. Yaitu orang-orang yang bisa memperhatikan orang yang lemah. Sehingga gereja dipanggil itu, saudara, tidak boleh pele-pele orang. Orang yang berhasil diperhatikan supaya dia jangan sombong, supaya dia betul-betul terarah, supaya jangan ditipu orang, supaya bagaimana. Orang yang lemah diperhatikan juga supaya jangan putus asa, dan jangan sampai melakukan hal-hal kejahatan. Itu kita harus lakukan. Terutama orang yang lemah ini kita perlu, saudara, meringankan bebannya melalui doa dan sebagainya. Tuhan akan luputkan kita dari sakit penyakit. Bahkan, saudara, diluputkan dari musuh-musuhnya. Dikatakan, engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Siapa di dunia ini orang yang tidak punya musuh? Orang baik pun punya musuh, saudara. Orang baik pun bisa sakit. Orang baik pun tidak luput dari celaka. Tiga hal ini tidak lepas dari kehidupan kita. Sebagai orang baik pun, sebagai pelayan Tuhan pun, sebagai orang besar, orang kaya, orang rendah, dan sebagainya. Tiga ini tidak lepas dari hidup kita. Celaka, sakit, dan musuh. Walaupun kita tidak mencari musuh, tetap ada. Tetapi Tuhan
tidak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Ada musuh, tapi musuh tidak bisa mempermainkannya. Sehingga dikatakan pada waktu sakit pun diranjang, Tuhan akan memulihkan. Jadi bisa sakit, tapi Tuhan bisa memulihkan. Sebab itu saudara, kita bisa berharap teman-teman saudara untuk mungkin yang menolong kita dengan uang, memberikan makanan, memberikan obat, saudara, ya dan sebagainya. Tapi belum tentu bisa menolong, menyembuhkan kita. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Sebab itu kita tidak boleh bergantung kepada manusia, tapi kita harus mengandalkan Tuhan. Sebab itu hari ini, 3 hal ini kita harus renungkan baik-baik. Tidak lepas daripada yang namanya celaka. Tidak lepas dari namanya sakit penyakit. Tidak lepas dari punya musuh. Tetapi Tuhan akan menyertai, meluputkan, menyembuhkan, saudara, dan tidak membiarkan musuh itu mempermainkan dia. Dan kita tahu pada waktu sakit, ayat yang terakhir dikatakan, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Tidak ada satu orang pun di dunia ini tidak berdosa. Jadi semua butuh Tuhan. Waktu sakit itulah, saudara, kita perlu introspeksi diri. Mungkin kita salah ngomong, salah makan, salah pergaulan, gitu loh. Atau kita tidak aktif di gereja, kita tidak berdoa, kita, saudara, mungkin mencobai Tuhan seperti COVID, Mama. Oh, aku punya iman. Nggak takut, Tuhan pasti tolong aku. Walaupun aku melayani orang COVID, aku nggak kena. Tetap kena, walaupun imannya besar. Karena dia mencobai Tuhan, saudara. Imannya bagus, kuat sekali, tapi tetap kena. Karena mencobai Tuhan. Itu juga satu hal yang namanya dosa. Dan juga tidak mengandalkan Tuhan, itu juga dosa. Sebab itu melalui sakitlah, saudara, kita perlu bertobat. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bagi saudara yang membutuhkan pelayanan doa, yang hari ini yang mengalami sakit penyakit, tumpangkan tanganmu bagian sakit. Dan engkau yang punya pergumulan masalah persoalan tantangan, dalam pekerjaan rumah tangga, karir, studi, jodoh, keuangan, apapun juga, dekapkan kedua tanganmu di dada. Percayalah hari ini, Tuhan telah berbicara, dan kita harus datang, bertobat, berlindung, mengandalkan Tuhan, dan belajar untuk punya hati yang tulus di dalam nama Tuhan. Jadilah sembuh, jadilah pulih, jadilah kuat. Dalam nama Yesus, terimalah dengan iman. Haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.